penderitaan Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhum. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhum adalah seorang sahabat yang tubuhnya dipenuhi keberkahan karena berbagai ujian dan penderitaan di jalan Allah yang telah ia alami. Pada masa awal Islam, ia masuk Islam ketika baru ada 5 hingga 6 orang yang menerima Islam, sehingga cukup lama ia bergelut dengan penderitaan. Ia pernah dipakaikan baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas. Keringat bercucuran dari tubuhnya. Begitu lama ia disiksa di bawah terik matahari, sehingga daging punggungnya mengelupas karena panas. Ia adalah hamba sahaya milik seorang wanita. Ketika tuannya mengetahui bahwa ia sering menjumpai Rasulullah SAW, maka tuannya menghukumnya dengan menusukkan batang besi panas ke kepala Khabbab radhiyallahu anhum. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, Umar radhiyallahu anhum meminta Khabbab radhiyallahu anhum menceritakan kembali penderitaannya dahulu pada awal Islam. Khabbab radhiyallahu anhum berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, ia berseru, "Belum pernah kulihat punggung seperti ini." Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan apinya." Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan telah banyak diraih, Khabbab radhiyallahu anhu pun menangis. "Jangan-jangan Allah telah membalas penderitaan kita. Aku khawatir balasan ini hanya di dunia." Khabbab radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Nabi SAW sholat lama sekali, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang sholatnya itu. Jawab Nabi SAW, "Ini adalah sholat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 telah dikabulkan dan 1-nya ditolak. Aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan karena kelaparan. Doa ini dikabulkan. Kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghancurkannya sama sekali, dan doa ini pun dikabulkannya. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku, tetapi doa ini tidak dikabulkannya." Khabbab radhiyallahu anhu wafat pada usia 37 tahun. Ia adalah sahabat yang pertama kali dikuburkan di Kufah. Setelah wafatnya, Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, "Semoga Allah merahmati Khabbab. Dengan semangatnya ia telah masuk Islam, dan ia rela menghabiskan waktunya untuk berhijrah, jihad, dan menerima segala penderitaan serta musibah. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan selalu bersiap-siap menerima kitab amalnya pada hari hisab. Dan ia menjalani kehidupan ini dengan menerima apa adanya, dan ia membuat ridho Tuhannya. Sebenarnya ridho Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang menjadi tujuan utama para sahabat radhiyallahu anhum. Semuanya yang mereka lakukan semata-mata untuk mendapat ridhonya." Kisah Islamnya Suhaib radhiyallahu anhum. Suhaib radhiyallahu anhum memeluk Islam bersamaan dengan Ammar radhiyallahu anhum. Pada masa itu, Nabi SAW sering berada di tempat Arqam. Kedua orang ini menemui Nabi SAW secara bergantian. Kebetulan mereka bertemu di pintu rumah Arqam. Keduanya saling mengetahui maksud kedatangan masing-masing, yaitu untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil manfaat dari kehidupan Nabi SAW. Suhaib pun masuk Islam. Setelah keislamannya, penderitaan dialami oleh kaum muslimin yang masih sangat sedikit dan lemah juga ia alami. Ia dihina, disiksa, dan banyak mengalami penderitaan sehingga ia berniat untuk berhijrah. Namun kaum kafir Quraisy tidak rela jika ia hijrah dan hidup tentram. Jika orang-orang kafir itu mendengar ada orang yang akan berhijrah, mereka berusaha menangkapnya agar tidak dapat lolos dari gangguan mereka. Suhaib radhiyallahu anhu pun dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy dengan mengirim serombongan orang untuk menangkapnya. Dan Suhaib radhiyallahu anhu pun membawa panah bersamanya. Ia berkata kepada kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah, kalian tahu bahwa aku adalah pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa anak panah-panahku, kalian tidak dapat mendekatiku dan menangkapku. Jika panah-panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian. Dan pedang ini selalu berada di tanganku sehingga kalian tidak dapat berbuat apapun. Jika kalian mau, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Mekah, dan kalian boleh mengambil kedua budak perempuanku sebagai ganti jiwaku."
Kaum kufar menyetujui usul tersebut, sehingga diserahkanlah seluruh kekayaan kepada mereka. Dan terhadap kejadian ini, maka turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah 207. Ketika itu Nabi SAW sedang berada di Kuba. Ketika melihat kedatangan Suhaib, beliau bersabda, "Perniagaan yang sangat menguntungkan, wahai Suhaib." Suhaib radhiyallahu anhu pun bercerita, suatu ketika Rasulullah SAW sedang memakan kurma dan saya menyertai beliau makan. Ketika itu salah satu mata saya sedang sakit. Lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai Suhaib, matamu sakit, tetapi kamu masih memakan kurma?" Jawab saya, "Ya Rasul, saya makan dengan sebelah mata saya yang sehat ini." Rasulullah SAW tertawa mendengar jawaban saya. Suhaib radhiyallahu anhu adalah orang yang suka berkorban di jalan Allah, sehingga Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Engkau telah berlebih-lebihan, wahai Suhaib." Jawab Suhaib, "Saya tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia." Ketika Umar radhiyallahu anhu hampir mendekati ajalnya, ia berwasiat agar Suhaiblah yang mengimami salat jenazahnya. Usudul Gabah.